Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ayang Palupi Andewanda Kasari untuk menyampaikan presentasi modul 2.2, koneksi antar materi, pembelajaran sosial emosional, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, fasilitator Bapak Sumintar, pengajar praktik Ibu Sukesi, dan calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi Ayang Palupi Andewanda Kasari. Tujuan pembelajaran, CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul. Pertanyaan pemantik, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran berbasis keterampilan dalam mendidik yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Guru mendidik hati dan jiwa si anak untuk menjadi lebih baik dan nyaman dalam menerima pembelajaran yang diberikan guru, serta merasa terlindungi oleh guru dalam lingkungan pembelajaran maupun lingkungan sekolah. Kompetensi sosial emosional, KSE, ini bisa kita artikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial, latar belakang. Sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional, PSE, agar dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri, menempatkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran diri, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional, KSE, yang dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan dan kepribadian. Tujuan pembelajaran sosial emosional, memberikan pemahaman dan penghayatan dan kemampuan mengelola emosi, menetapkan tujuan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana penerapannya? Diselenggarakan secara rutin di luar waktu pembelajaran, terintegrasi diterapkan di dalam pembelajaran, protokol sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi materi, pembelajaran sosial dan emosional, PSE, lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional, PSE, merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Koneksi materi 1. Membangun profil pelajar Pancasila melalui budaya positif dalam ekosistem sekolah. 2. Memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid hingga tercapai merdeka belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Praktek pembelajaran yang berhamba pada anak melalui pembelajaran berdiferensial dan pembelajaran sosial dan emosional, PSE. 4. Mindfulness, empati, resiliensi. Kesimpulan,
Visi misi CGP sesuai dengan nilai dan peran yang ingin dicapai, yaitu membangun profil pelajar Pancasila melalui budaya positif dalam ekosistem sekolah yang memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid hingga tercapai merdeka belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan praktek pembelajaran yang berhamba pada anak melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional (PSE). 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan No2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid. B. Bagi rekan sejawat. Pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Kedua, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe dan proceed, atau teknik lain yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integritas dalam praktek mengajar guru, budaya sekolah dan penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan bagi murid. 1. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Melakukan integritas dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik. 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi bagi guru, melalui penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.